Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nasruddin. Hari ini kita akan membahas tugas statistik saya dengan materi analisis ragam. Pada dasarnya, analisis ragam adalah pengujian hipotesis lebih dari dua populasi. Tetapi analisis ragam ini bisa saja digunakan untuk uji hipotesis dua populasi, tetapi hasilnya identik atau persis sama dengan uji T2 populasi. Uji perbandingan berganda. 1. Setelah pengujian analisis ragam, bila didapatkan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda nyata atau signifikan atau tolak dari hipotesis 0, maka perlu diuji lebih lanjut mana yang perlakuan berbeda. Ada beberapa uji yang digunakan, yakni uji BNT, BNJ, dan KAN. 2. Patut dan harus diingat, uji lanjut ini digunakan bila hipotesis 0 dari analisis ragam ditolak. Jika hipotesis 0 diterima, uji lanjut tidak perlu dilakukan. 3. Uji lanjut yang biasa digunakan dan akan dibahas di sini adalah uji beda nyata terkecil atau BNT. Pada dasarnya uji lanjut adalah melakukan penotasian rata-rata perlakuan didasarkan pada beda nyata terkecil atau BNT. 5. BNT adalah suatu nilai terkecil yang harus dipenuhi agar dua rata-rata perlakuan dapat dikatakan sama ataupun berbeda. Prosedur yang dilakukan. Pertama, urutkan nilai rata-rata dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya. 2. Carilah selisih antara dua rata-rata tersebut dari beberapa rata-rata yang ada dengan pertama, jika selisih lebih kecil atau sama dengan BNT, maka kedua rata-rata tersebut dikatakan sama sehingga dapat diberi notasi yang sama pula. Selanjutnya, jika selisih lebih besar dari BNT, maka diberikan notasi yang berbeda. Rumus untuk mencari BNT adalah formula sebagai berikut. Contoh atau soal latihan. Seorang mahasiswa melakukan penelitian kepatuhan terhadap pelanggan PLN dalam membayar tagihan listrik. Untuk itu dia memperoleh data pembayaran pada beberapa golongan tarif dalam tabel di bawah ini, yakni tarif rumah tangga, tarif bisnis, tarif industri, tarif sosial, dan tarif pemerintahan. Dengan jumlah terpampang pada gambar dan rata-rata terpampang pada gambar, ujilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pembayaran tagihan listrik pada beberapa kategori tarif tersebut. Penyelesaiannya. Pertama, dilakukan hipotesis yang akan diuji terhadap populasi A, populasi B, populasi C, populasi D, dan populasi E. Sedangkan hipotesis nolnya sekurang-kurangnya dua nilai tengah tidak sama, nilai N sama dengan 5 dan P sama dengan 5. Maka derajat bebasnya sama dengan seperti ini. Derajat bebas perlakuan sama dengan 4, derajat bebas total sama dengan 24, dan derajat bebas total sama dengan 20. Jumlah kuadratnya sama dengan 215,04, sedangkan jika perlakuannya sama dengan 56541,04. Kuadrat tengah perlakuan. Terlihat seperti ini, kuadrat tengah perlakuan sama dengan 14.135,24, sedangkan kuadrat tengah galatnya sama dengan minus 2.816,3. Maka F hitungnya sama dengan minus 5,0,02, sedangkan F tabelnya sama dengan 2,87. Tabel analisis ragam atau ANOVA. Nah, dari hasil pengolahan sebelumnya kemudian kita masukkan dalam tabel analisis ragam ini, maka karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Sedangkan hipotesis 1 diterima, artinya terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pembayaran tagihan listrik pada kode tarif tersebut. Untuk mengetahui perbedaan antara golongan tarif dapat diuji sebagai berikut. Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh rata-rata sebagai berikut, yakni golongan tarif dan golongan rata-rata pemakaiannya. Besaran BNT adalah sebagai berikut, beda nyata terkecilnya sama dengan minus 1126,52.
Hasil uji beda nyata terkecilnya. Pelanggan sosial rata-rata membayar tagihan listrik pada tanggal 22, maka dia menempati notasi A. Sedangkan pelanggan industri melakukan pembayaran rata-rata pada tanggal 22,6, maka dia menempati posisi B. Sedangkan pelanggan rumah tangga rata-rata melakukan pembayaran pada tanggal 23, sehingga dia mendapatkan notasi BC. Begitu pula dengan pelanggan bisnis yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 25,4, notasinya adalah C. Demikian pula dengan pelanggan kategori tarif pemerintah, mendapatkan nilai rata-rata sebesar 25,6, maka notasinya adalah D. Dari tabel hasil uji dapat disimpulkan bahwa pelanggan pada golongan sosial adalah pelanggan paling disiplin menyelesaikan tagihan listriknya karena rata-rata membayar pada tanggal 22 setiap bulannya, disusul oleh pelanggan golongan tarif industri, rumah tangga, dan bisnis. Sedangkan pelanggan pada golongan tarif pemerintah adalah pelanggan yang paling bandel menyelesaikan tagihan listriknya karena rata-rata menyelesaikan tagihannya pada tanggal 26. Demikian materi analisis seragam kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.